Ya, ketika kita melihat secara kasat mata, ya ini ya, pertama kok dokumennya tipis. Langsung to the point saja. Biasanya ijazah kertasnya memang punya tekstur khusus dan agak tebal. Kalau dibilang setipis kertas biasa, wajar kalau timbul kecurigaan. Tipis banget. Karena biasanya ijazah itu agak tebal, tipis banget. Kedua, yang namanya embos-embosannya itu tidak timbul, tapi agak rata. Padahal yang namanya embos itu bisa tembus belakang dan itu mengikat tanda tangan kan. Kemudian yang namanya watermarknya juga tipis, ya. Dan yang paling Roy Suryo katakan adalah fotonya. Foto Pak. Bagian yang paling sering dibahas netizen memang perbandingan wajah di foto ijazah dengan usia yang seharusnya saat ini sering dianggap gak sinkron. Ini argumen yang cukup kuat kalau dibawa ke ranah saintifik. Pak Jokowi itu tidak seperti foto yang berusia 40 tahun di situ. Nah itu yang kemudian menambah keyakinan kita ini nggak benar, ini palsu. Kubu Pak Jokowi mengatakan, udahlah kita tunggu saja di sidang. Itu pemikiran dari mereka, yang tentu enaknya mereka. Kalau kita tidak, kita berpikir kalau memang kasus ini tidak layak, kita fight dari awal. Jadi kita berharap kalau memang tidak layak untuk dimajukan ke persidangan, ya stop kasusnya, jangan dipaksakan. Jangan sampai kemudian pengenaan pasal-pasal itu formalitas saja dan kemudian akhirnya juga dianulir. Tetapi korban kan sudah ada. Korban misalnya 1 tahun hampir mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Padahal di antara RRT ini ada yang sedang menyelesaikan 2 disertasi, bayangkan. Sekaligus paralel. Disertasi doktoral di Unpad dan doktoral di UI. 1 ilmu kedokteran, 1 ilmu politik, bayangkan. Anda bisa bayangkan, tidak ada masalah saja, pecah kepala kita menyelesaikan 1 disertasi, apalagi harus menyelesaikan 2. Yang dipidana itu kan jadi 2 orang. Jadi hal-hal ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kita berusaha sekuat mungkin untuk membuktikan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditingkatkan, jangankan dalam proses persidangan, ke penyidikan pun tidak layak. Karena jelas-jelas ini kriminalisasi dan ini anti demokrasi, anti HAM, anti konstitusi. Dan mereka yang melakukan pelaporan itu tidak paham bagaimana berdemokrasi. Karena kalau kita paham berdemokrasi, kalau Anda merasa bahwa sebuah statement dari pakar itu tidak benar, ya Anda harus mengeluarkan statement yang membantah. Kalau dia membuat penelitian, Anda bikin hasil penelitian yang adequate, yang seimbang. Bukan kemudian orang membuat hasil penelitian dan dibukukan, orang membuat statement, yang terjadi adalah pelaporan polisi. Nah itu kan namanya tidak paham berdemokrasi. Dan unfortunately ini dilakukan oleh seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa di Republik Indonesia ini dan sekarang masih berkuasa secara de facto. Begitu. Ada lagi? Berarti itu barang buktinya itu belum diketahui apa-apa aja? Barang bukti yang sudah kita ketahui sokol ijazah asli. Ya kan? Itu kan 1 yang ditunjukkan, atau 2 lah. Yaitu ijazah SMA. Jadi pada gelar perkara khusus itu, dari 709 barang bukti, hanya 2 yang mereka tunjukkan. Yaitu ijazah yang katanya sokol asli dan baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025, dan ijazah SMA. Di mana waktu kita diperlihatkan pada pukul 11 di klaster kedua itu, hampir di pukul 11 malam ya, itu kita tidak boleh menyentuh. Tunggu dulu, kalau memang niatnya mau membuktikan keasliannya di depan saksi atau pakar, kenapa harus ada larangan memotret? Logikanya kalau asli ya harusnya bebas diuji secara transparan. Ini yang bikin publik makin bertanya-tanya. Tidak boleh kemudian memotretnya. Makanya saya dalam beberapa kesempatan, kami semua menantang. Kalau mau jalur di luar pengadilan, ya bikinlah konferensi yang menguji keabsahan, keaslian ijazah tersebut di depan publik, bila perlu pakai siaran langsung begitu, mengundang. Wah, keren kalau usul ini disetujui, buka-bukaan aja lewat siaran langsung, undang pakar independen, bahkan dari luar negeri sekalian, biar isu ini nggak jadi bola liar digoreng terus setiap tahun. Pakar-pakar independen, bahkan dari luar negeri juga, dan nanti kita lihat bagaimana pendapat umum dari para pakar ini. Kalau kita mau mencari kebenaran substantif. Tapi kalau yang kita cari adalah bagaimana melindungi orang dari kekuasaan, dari aib besar yang mungkin akan terungkap,
Nah, itu lain lagi persoalan. Kita kan sebagai bangsa, tujuan RRT itu bukan menghukum Pak Jokowi, tapi hanya ingin mengungkapkan kebenaran saja. Dan RRT tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memalsukan ijazah, nggak pernah. Yang adalah ijazah Jokowi palsu berdasarkan scientific research yang mereka lakukan, dan itu mereka lakukan dalam jangka yang lumayan panjang sejak tahun 2022 ya, kalau Dr. Tifa misalnya, dan mereka sudah bukukan dalam Jokowi's White Paper. Jadi kalau mereka dikatakan bukan melakukan penelitian, tunjukkan apakah Jokowi's White Paper itu karya sampah atau itu karya yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Tapi secara kasat mata pas lihat ijazah yang ada masalah. Ya, ketika kita melihat secara kasat mata, ya ini ya, pertama kok dokumennya tipis banget. Karena biasanya ijazah itu agak tebal, tipis banget. Kedua, yang namanya embos-embosannya itu tidak timbul, tapi agak rata. Padahal yang namanya emboss itu bisa tembus belakang dan itu mengikat tanda tangan kan. Kemudian yang namanya watermarknya juga tipis, ya. Dan yang paling Roy Suryo katakan adalah fotonya. Foto Pak Jokowi itu tidak seperti foto yang berusia 40 tahun di situ. Nah, itu yang kemudian menambah keyakinan kita ini nggak benar, ini palsu, ini tidak original, dan ditambah lagi pada logika yang berjalan. Dua logikanya, kenapa harus ada larangan untuk memotretnya, larangan untuk menyentuhnya? This is the question, a big question, ya kan? Dan yang kedua, kenapa baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember kalau memang itu ijazah asli? Padahal sudah ada korbannya Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal perdebatan mengenai keaslian dan ketidakaslian ijazah ini sudah ada minimal sejak tahun 2022. Maka berdasarkan logika dan scientific proof yang dikeluarkan oleh klien kami misalnya Roy, Rismond dan Dr. Tifa, ya kami berkeyakinan bahwa memang 99,9% ini palsu. Dan satu hal, keyakinan, opinion, apalagi expert opinion tidak boleh dan tidak seharusnya dikriminalisasi dengan laporan pidana. Kemarin kan sempat Iya. mengajukan untuk pemeriksaan forensik mandiri. Iya. Jadi itu akhirnya gimana sekarang? Ya, kami memang mendapatkan jawaban-jawaban yang tentu tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Rupanya mereka tidak dispesialisasi di sana lagi. Ya, jadi karena mereka tidak spesialisasi di sana lagi, ya sudah, kita kemudian tidak bisa menggunakannya. Apakah mereka menghindar atau tidak, kami tidak tahu. Institusinya. Ya, institusinya, kami tidak tahu. Tetapi jawaban formalnya adalah mereka tidak bisa melakukan karena mereka tidak melakukan lagi spesialisasi di sana. Jadi peruntukannya sudah peruntukan yang lain. Nah, karena itu menurut saya, kalau memang dalam negeri tidak ada yang bisa melakukannya, Wah, sampai mau dibawa ke Singapura. Ya ini menunjukkan tim Refdy Harun nggak main-main cari second opinion. Berarti mereka merasa institusi dalam negeri mungkin punya keterbatasan atau tekanan tertentu dalam menguji dokumen ini. ya harusnya luar negeri, yang terdekat Singapura, ya kan? Misalnya begitu. Apakah kemudian bisa dilakukan pengujian ke Singapura? Ya kalau memang dibutuhkan, why not? Kan tidak jauh juga. Nah itu yang kami harapkan. Karena yang ingin kami cari adalah kebenaran substantif, bukan kebenaran prosedur atau upaya untuk melindungi seseorang. Karena kami membaca ini ada a big skenario untuk melindungi seseorang, ya kan, dari skandal yang besar yang bakal terungkap seandainya memang proses ini berlangsung secara adil dan transparan. Itu yang kami. Polisi diizinkan nggak? Jadi ada yang mau jawab ini. Jadi jadi gini, ada dua hal ya. Mereka mempersilahkan, ya kan? Tetapi kami mengupayakannya sendiri, gitu. Jadi kalau seandainya misalnya kami mendapatkan itu, ya kami bisa masukkan sebagai tambahan bukti kan, begitu. Tetapi pertanyaannya adalah sampai sekarang belum ada institusi yang menyatakan sanggup untuk melakukan pemeriksaan itu dengan alasan bahwa spesialisasi mereka tidak di sana lagi. Itu dari 2 dari 3 institusi yang kami surati. Kami tinggal menunggu 1 institusi. Nanti kita akan lihat ya bagaimana. Kalau enggak ya tadi kita harus cari yang namanya the second opinion, the third opinion. Nggak mungkin opini itu hanya satu-satunya dari penyidik. Karena dalam konteks pidana, penyidik
dan Bareskrim Mabespori, ya lapor itu kan satu kesatuan mereka menghadapi kami, dan kita tahu kasus ini adalah kasus yang nuansa politiknya tinggi. Jadi kita melawan negara yang digunakan oleh mantan presiden untuk melapor. Walaupun laporannya delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah, tapi toh ternyata tidak menghalangi penyidik untuk mengenakan pasal yang enggak, overcharging. Makanya nanti pekan depan sejumlah purnawirawan TNI itu akan melakukan gugatan perbuatan Nah, ternyata bukan cuma ijazah tapi melempet ke gugatan melawan hukum terhadap penyidik. Isu ini skalanya makin besar karena melibatkan purnawirawan TNI juga. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share juga komentar. hukum terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Karena dianggap sudah melakukan abuses of power, ya, melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Nah, kita tunggu saja. Ya. Salah satunya Maijen Sunarko, kemudian Sri Rajasa, ya, kemudian ada yang mantan Hakim Agung Dwi Cipto, ya, Dwi pokoknya Pak Dwi, dan yang tercatat ada 17 orang. Apakah akan bertambah atau berkurang nanti kita lihat, karena saya baru spill, ya, tetapi dokumen resminya sedang dipersiapkan, terutama surat kuasanya, ya, gitu. Menggugatnya ke pengadilan negeri dong. Pengadilan negeri tempat wilayah Polda Metro Jaya ini di mana? Jakarta Selatan. Pusat atau selatan? Selatan. Nah, berarti Jakarta Selatan. Begitu. Aduh. Saya spill ya, ini baru di spill dong. Ini belum resmi ya. Karena baru di spill saya akan